Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Faira Pasha dan Leo Alansyah. pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil rancang bangun sistem konversi data siswa dari Excel atau spreadsheet ke database MySQL berbasis web. Lanjut. Nah, kita masuk ke latar belakang. Pengelolaan data siswa di sekolah masih menggunakan Microsoft Excel sehingga data belum terintegrasi dengan database. Kondisi ini sering menyebabkan duplikasi data, kesalahan input, dan proses pengolahan data yang kurang efisien. Selain itu, proses pemindahan data dari Excel ke database masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama pengelolaan data belum terintegrasi dengan database, yang kedua kesalahan input dan duplikasi data masih sering terjadi, dan yang ketiga ada proses konversi data ke MySQL masih manual dan kurang efisien. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem berbasis web yang terintegrasi dengan database MySQL, mengurangi kesalahan input dan duplikasi data, serta mengotomatisasi proses konversi data Excel ke database agar proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Selanjutnya ada analisis sistem. Pada sistem yang berjalan saat ini, pengolahan data masih dilakukan secara manual menggunakan Excel. Hal tersebut menyebabkan data sulit terintegrasi dan membutuhkan waktu lama dalam pencarian maupun pembuatan laporan. Sistem yang diusulkan menggunakan alur upload file Excel, validasi data, proses konversi, kemudian data disimpan ke dalam database MySQL secara otomatis. Nah, ini ada beberapa teknologi yang kita gunakan dalam pengembangan sistem ini, yaitu yang pertama ada PHP natif yang digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk membangun sistem berbasis web serta mengatur proses pengolahan data seperti import file, validasi, dan penyimpanan data. Yang kedua ada MySQL digunakan sebagai database untuk menyimpan data hasil konversi dari Excel agar data lebih terstruktur, aman, dan mudah dikelola. Yang ketiga ada Microsoft Excel yang digunakan sebagai sumber data awal yang berisi data siswa. File Excel dapat diunggah ke dalam sistem untuk dilakukan proses import dan konversi ke database. Yang keempat ada spreadsheet yang digunakan sebagai media penyimpanan dan pengolahan data berbentuk sistem digunakan sebagai media penyimpanan dan pengolahan data berbentuk tabel sebelum data dipindahkan ke sistem. Spreadsheet mempermudah pengguna dalam mengelola data secara sederhana. Selanjutnya ada perancangan sistem. Perancangan sistem dilakukan menggunakan UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence class diagram. Diagram-diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan proses bisnis, alur kerja sistem, serta hubungan antar data dalam aplikasi. Yang pertama akan kita bahas yaitu ada activity diagram existing. Activity diagram existing menggambarkan proses yang berjalan sebelum sistem dibuat. Yang pertama, admin menerima atau membuat data siswa menggunakan Microsoft Excel. Setelah itu, admin melakukan pengecekan data secara manual untuk memastikan data sudah benar. Jika terdapat kesalahan, admin harus memperbaikinya secara langsung pada file Excel. Selanjutnya, data disimpan dan digunakan sebagai sumber informasi ini. Proses ini memiliki beberapa kelemahan seperti rentan
terjadi kesalahan input, duplikasi data, dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengelolaan maupun pencarian data. Next. Yang kedua itu ada activity diagram usulan. Pada activity diagram usulan, proses dimulai ketika admin login ke sistem. Setelah berhasil masuk, admin memilih menu import data dan mengunggah file Excel yang berisi data siswa. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap format dan isi data. Jika terdapat data yang tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Jika data valid, sistem akan melakukan proses konversi dan menyimpan data ke database MySQL. Setelah data berhasil disimpan, admin dapat melihat, mengelola, dan mencetak laporan melalui sistem. Next. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan hubungan antara aktor dan sistem. Aktor utama dalam sistem ini adalah admin. Admin memiliki hak akses untuk melakukan login, mengelola data siswa, mengimpor data Excel, melihat statistik data siswa, mengubah data, menghapus data, serta mencetak atau mengekspor laporan diagram ini. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur data dalam sistem beserta hubungan antar kelas. Terdapat beberapa kelas utama seperti admin, data siswa, import data, dan laporan. Kelas admin digunakan untuk mengelola akses pengguna. Kelas data siswa menyimpan informasi siswa seperti NIS, nama, kelas, dan data lainnya. Dan kelas import data bertugas memproses file Excel yang diunggah, sedangkan kelas laporan digunakan untuk menghasilkan laporan berdasarkan data yang tersimpan di database. Selanjutnya ada sequence diagram. Nah, sequence diagram menggambarkan urutan komunikasi antara pengguna dan sistem. Proses dimulai ketika admin mengunggah file Excel, sistem menerima file tersebut dan melakukan validasi data. Setelah data dinyatakan valid, sistem mengirimkan data ke database untuk disimpan. Database kemudian memberikan respon bahwa data berhasil disimpan dan sistem menampilkan notifikasi berhasil kepada admin. Urutan sederhananya, admin lanjut ke sistem melakukan validasi, lanjut lagi ke database dan ke database. Terus, next. Selanjutnya implementasi sistem yang akan dijelaskan oleh Leo. Baik, yang pertama di sini ada ada tampilan dashboard. Sistem memiliki beberapa halaman utama seperti login admin, dashboard, data siswa, import data Excel, statistik siswa, serta fitur ekspor laporan. Baik, kita akan menuju langsung ke webnya aja. Di sini saya masuk sebagai admin. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, tampilan dashboard ini ada tampilan total siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, ada laki-laki, ada perempuan, dan ada tombol aksi cepat. Seperti tombol-tombol ini, ada grafik di bagian dashboard. Di bagian sidebar ini ada data siswa. Data siswa ini berisi tentang database dari kelas 1 sampai kelas 6. Di sini ada fitur tambah, Excel, PDF, hapus kelas, hapus semua. Di sini filter kelasnya, yang pertama bisa cari filter per kelas, bisa juga ekspor per kelas. Contohnya seperti ini. Ini masuk ke Excel, ini hasilnya. Di yang ketiga bisa import Excel juga. Kita lanjut ke PPT ya. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode black box testing untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan. Penguji dilakukan pada fitur login, dashboard, data siswa, import data Excel, validasi data, dan laporan.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur dapat berjalan dengan baik sesuai rancangan sehingga sistem dapat membantu proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mengurangi kesalahan pada proses manual. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan sistem konversi data Excel atau spreadsheet ke database MySQL berbasis web berhasil dibuat untuk membantu proses pengelolaan data di SD Islam Plus Alistiat 2. Sistem ini dapat melakukan proses import data, validasi, pengelolaan, serta penyimpanan data secara lebih terstruktur, sehingga dapat mengurangi kesalahan input, duplikasi data, dan mempercepat proses pengelolaan informasi. Dengan adanya sistem ini, admin dapat mengelola data siswa dengan lebih mudah, efisien, dan akurat dibandingkan proses manual menggunakan file Excel terpisah. Baik, saya akan lanjutkan ke websitenya. Saya akan mencontohkan import data dari awal. Yang pertama-tama mungkin kita hapus dulu satu kelas. Mungkin kelas 1 ya. Kita hapus semua. 1B. Bentar. Oh, ini saya hapus semua ya tadi ya. Baik. Langsung aja kita import Excel ya. Sini ada datasetnya. Kita akan masukkan kelas 1. Gini. Jadi ketika data sudah diimport, kita akan masuk ke preview dan edit data siswa. Jadi sebelum data dimasukkan ke dalam database, data akan di-preview dulu. Ketika ada kesalahan, data akan kita perbaiki langsung di sini. Sini total ada 102 siswa kelas 1, dari kelas 1A sampai kelas 1D. Ketika ada NISN yang duplikat, atau NIS atau NIK, itu pasti ada satu yang gagal. Jadi sistem mendeteksi duplikasi data. Saya akan contohkan. Ya, ini 101 berhasil, 1 gagal. Kita cek mana yang gagal. Kita import ulang. Kita masukkan. Ketika ada duplikasi data, pasti error. Baik. Ini tampilan ketika NIS sudah ada di database. Jadi NISN itu atau NIS tidak bisa duplikasi. Kita cari. Nah, yang hijau ini artinya NISN-nya sama. Tadi sudah terdeteksi, yang gagal itu bagian ini. Kita cek, kita salin NISN-nya. Kita pindah lagi ke dashboard, terus kita ke data siswa. Kita cari NISN-nya pasti ketemu. Nah, ini duplikasi datanya. Selanjutnya mungkin kita contohkan ekspor PDF ya. Nah, ini contoh PDF yang saya ekspor. Ini semua kelas. Total 101 siswa. Jika ingin ekspor per kelas juga bisa ekspor per kelas. Nah, ini kelas 1A yang diekspor. Baik, selanjutnya kita ke database kali ya. Expand. Kita masuk ke localhost. Ini karena datanya di localhost, jadi datanya hanya masih sama. Karena yang saya contohkan itu via hosting, mungkin bentar. Baik, ini tadi saya masuk ke localhost, tadi saya salah masuk ke hosting. Kita akan hapus datanya.
Ini masuk langsung ke kelasnya ya. Total data siswa 461. Kita hapus kelas 1A misalnya. Hapus kelas ada 26 siswa. Mungkin hapus semua kelas 1 kali ya. 1A hapus. Oh shit. Baik, tadi ada kesalahan di bagian require. Kita sudah fix. Ini kelas 1B-nya ya. 1B. Kita hapus. Total data siswa berkurang ketika dihapus. Ini saya belum pilih. Oke. Bentar. Kelas 1B kita hapus. Berkurang jadi 410. Ini datanya real time masuk ke dalam database saya, database Laragon. Oke, kita lihat langsung. Baik, data 410 ya. Data siswanya 410. Kita hapus lagi kelas 1C. Oke. Hapus kelas 385. Ya. Datanya berkurang, artinya sistem berjalan dengan normal. Tidak ada kesalahan. Baik, kita akan contohkan importnya tadi ya. Kan 360 kita tambahkan lagi kelas 1-nya. Save. Ya, ini seperti tadi, preview data, kita import. Nah, jadi 461 lagi seperti awal. Oke, kita cek. Ya, 461 sudah sesuai. Kita balik lagi ke PPT. Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Nanda. Mungkin segitu aja dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.